Puji Tuhan, Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan dalam ibadah online kita di minggu sore hari ini. Mari kita mau menyembah dan memuji Dia, kita mau memuliakan Dia, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Allah hadir di tempat ini, Allah juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dia akan memberkati kita lewat ibadah kita saat sore hari. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Lagi katakan ya Tuhanku. Haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sore hari ini, mari lewat hidup kita, lewat mulut kita, lewat lidah bibir kita, kita mau bernyanyi bagi Dia. Kita mau bermazmur bagi Dia. Kita mau ingat akan perbuatannya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya, haleluya. Kita mau bersyukur kepada Dia sore hari ini. Kita mau mempersembahkan korban ucapan syukur kita lewat puji-pujian kita, lewat pengagungan kita kepada Dia. Haleluya. Biarlah sore hari ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah manis Tuhan dengar sore hari ini apa yang kita persembahkan di hadapan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat pujian ini lagi sambil kita terus menyembah Dia, mengagungkan Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, amin, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Lagi katakan ya Tuhanku. Haleluya.
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Haleluya, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, hati kami bersuka cita karena Engkau, karena perbuatanmu yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah pengagungan, pujian dan penyembahan kami sore hari ini hanya kami persembahkan kepada Engkau. Kami bawa korban kami kepada Engkau Tuhan. Lewat hidup kami, lewat lidah bibir kami, lewat suara kami mempersembahkan korban puji-pujian Tuhan kepada Engkau. Engkau yang bertahta atas pujian kami. Engkau yang akan memberkati kami sore hari ini. Engkau yang akan menurunkan berkat-berkat-Mu bagi kami Tuhan. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau datang menghampiri Engkau. Kami mau datang menyembah dan sujud kepada Engkau Tuhan sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, hamba yang ada di tempat ini, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, tidak terbatas tempat dan waktu Bapa. Kau akan menjamah dan memberkati kami semua Bapa. Terima kasih Yesus, pimpin ibadah kami saat sore hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi saat-saat ini, yang kita alami, yang kita rasakan, percaya Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru, rahmat-Mu bagi kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Haleluya. Hari berganti hari, tetap
hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi, Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik dan akan selalu baik, tidak pernah berubah kasih setia Tuhan, dan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak pernah berhenti rahmatnya bagi kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu akan ada bersama-sama dengan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya, amin, amin, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, selamanya kita akan bernyanyi bagi Dia Sang Raja yang maha mulia. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenarannya. Kita akan menerima kembali suaranya yang akan berbicara buat kita semua umat-umat pilihannya. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk kembali diisi oleh kebenarannya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku dengan sayap-Mu. Haleluya, amin, amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku
Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu, haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, amin, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lagi katakan firman-Mu, berkata kau beserta kami Tuhan, haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, amin, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lagi dengan sayap-Mu, haleluya, amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau kami akan tetap melangkah. Bersama-sama dengan Engkau kami akan terbang tinggi Tuhan.
melewati setiap badai-badai kehidupan kami, melewati setiap masalah persoalan kehidupan kami Tuhan. Bersama dengan Engkau kami percaya kami akan kuat. Bersama dengan Engkau kami percaya kami mampu Tuhan. Kami melangkah melewati apa yang ada di depan kami Tuhan. Karena Engkau akan terus bersama-sama dengan kami dan akan ada terus bersama dengan kami. Kami akan terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari berfirmanlah Engkau sore hari ini buat kami semua. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan yang baru lewat kebenaran firman-Mu. Kami lagi boleh mengenal Engkau. Kami lagi boleh mengerti kehendak-Mu yang luar biasa lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Buat kami semua umat pilihan-Mu sore hari ini. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Suara-Mu bersuara, bekerja lewat hamba-Mu untuk kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sore hari ini kami percaya kuasa-Mu akan memberkati kami, hamba yang ada di tempat ini, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur kita hari ini di tanggal 18 Juli 2021 kita bisa beribadah secara online. Kita sudah memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kita, dan pujian terakhir kita mengatakan bahwa Engkau kekuatanku, ya, dan perlindunganku. Kita hari-hari ini ada di dalam keadaan yang secara manusia sedikit agak bahkan mungkin tidak sedikit, ya, banyak membuat kita menjadi khawatir, menjadi memikirkan banyak hal yang apakah kita bisa melewati semua ini. Nah, dengan Tuhan menjadi kekuatan kita percaya Dia menjadi tempat bagi kita untuk berlindung dan kita bisa melawan penderitaan kita. Tema kita sore hari ini adalah melawan penderitaan. Baik, mengawali firman Tuhan, kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai ke-9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi jauh-jauh hari, kalau kita mengukur tahun di mana Rasul Petrus ini menyampaikan suratnya, ya, dia sudah mengingatkan, bahkan Tuhan Yesus sudah mengingatkan. Jadi persoalan kita mengalami penderitaan itu bukanlah hal yang baru, Bapak Ibu. Sudah jauh sebelum kita ada, sudah diingatkan, ya. Dan sebagaimana yang dinyatakan Ayub, kalau kita membaca di Ayub pasal 7, di sana dikatakan manusia itu bergumul, ya. Ayub berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Maksudnya apa? Memang banyak persoalan, banyak pergumulan, ya. Bukannya tanpa beban, bahkan beban itu berat. Mengapa manusia mengalami pergumulan yang berat di dalam hidupnya?
Kita mengingat bahwa akibat dosa manusia yang diciptakan Allah dengan sempurna, kita bisa bayangkan kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia pertama Adam. Dia bisa dengan segala keintelektualannya dia, kecerdasannya dia bisa kasih nama kepada semua makhluk yang lain. Kreatif, ya. Manusia diberikan mandat, berkuasalah atas seluruh bumi, segala burung di udara, ikan di laut, semua dikuasai, ya. Tetapi dosa yang dilakukan, dosa yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah sehingga dia harus mengalami akibat dosa. Di sana kita bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Di sana Allah berkata bahwa karena kamu, ya, memakan buah, dalam artian kamu sudah melawan Allah, tanah terkutuk. Maka manusia harus bersusah payah mencari rezekinya, harus berpeluh mencari makannya. Jadi kesulitan fisik, keberatan fisik harus dialami oleh manusia akibat dosa. Dan itu menjadi bagian yang turun-temurun kepada manusia sampai kita saat ini. Loh, kan kita sudah dipulihkan. Ya, kita sudah dipulihkan secara roh, tetapi hukuman tetap ada. Ya. Pengampunan itu pasti ada, Bapak Ibu, dari Tuhan. Ketika manusia melakukan dosa, dikatakan kalau dia meminta ampun, mengaku dosa, Tuhan ampuni, tetapi akibat dosa tetap harus dialami. Ini jangan diremehkan. Dan ini yang terjadi kepada manusia. Nah, manusia pertama jatuh dalam dosa, dan dari situlah dosa masuk ke dalam dunia dan kita kena imbasnya. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang membawa kabar baik. Ya. Yesus datang membawa kabar baik. Apa kabar baiknya? Kita semua tahu bahwa dia mati di kayu salib menebus kita dari dosa, tetapi kabar baiknya apa? Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kabar baik yang harus kita syukuri, Bapak Ibu. Ya. Memberikan kelegaan. Lalu apalagi kabar baiknya? Yohanes 4 ayat 14. Dia berkata kepada perempuan Samaria yang bertemu di sumur Yakub. Dia katakan bahwa barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus. Ini berbicara tentang kelegaan, tentang kepuasan jiwa seseorang ketika dia mengalami kehausan. Ya, kehausan hidup. Ada lagi di dalam Yohanes 6 ayat 35. Tuhan berkata bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Nah, sudah barang tentu apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini bukanlah menghilangkan beban penderitaan secara lahiriah. Ya, karena bagaimanapun juga yang terberat dalam hidup manusia itu adalah beban jiwa. Nah, ada banyak orang yang sudah tercukupi sandang, pangan, papan, bahkan hal-hal yang sifatnya kemewahan, tetap punya kekosongan jiwa, kehausan hidup, kelaparan hidup. Nah, Tuhan memberikan itu yang memberikan kekuatan kepada manusia. Nah, baik, kita melihat bahwa Rasul Petrus mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah kekhawatiran. Ada banyak orang bilang jangan khawatir.
Ya, apakah manusia itu tidak boleh khawatir? Kalau Tuhan Yesus katakan janganlah kamu khawatir, ya. Khawatir di sini bukan berarti tidak mikir. Jangan khawatir di sini berarti bukan kamu jangan mikir, bukan. Ya. Apa? Khawatir itu adalah reaksi normal pikiran kita, pikiran manusia terhadap sesuatu peristiwa yang terjadi di dalam hidup. Ya. Anak saya pergi, biasa pulang jam 2, jam 3 belum pulang. Maka saya berpikir, kemana anak saya? Fajar. Ya. Jadi kekhawatiran itu sebetulnya hal yang wajar dan akan berguna untuk memotivasi. Nah, bagaimana memotivasinya? Kalau kita khawatir besok beras sudah habis, maka ini akan memotivasi kita untuk bagaimana mencari beras. Ya. Wah, ini hari akan hujan. Nanti kalau rumah saya ada yang bocor-bocor. Nah, ini memotivasi kita untuk mencari jalan keluar bagaimana supaya kebocoran itu tidak terjadi. Dan ini mendorong kita juga untuk bekerja. Wah, anak saya mau sekolah, butuh biaya, maka saya harus menabung dari sekarang. Itu hal yang wajar, Bapak Ibu. Ya, hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah kalau kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Menguasai hidup kita. Nah, khawatir yang berlebih ini menimbulkan kecemasan. Orang kalau sudah cemas itu bisa tangannya berkeringat, ya, stres, nggak bisa tidur, makan tak mau. Bukan karena tak ada makanan, tapi memang tidak nikmat makannya. Jadi kita harus serahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Kita punya ketakutan. Manusia itu memang harus punya ketakutan. Kalau tidak punya ketakutan, dia tidak hidup sebetulnya. Tapi apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku hanya mampu. Penghasilanku hanya segini. Aku harus menyekolahkan anakku. Ya. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan tentunya di samping itu ada hal-hal yang kita lakukan sehingga kita tidak perlu merasa cemas. Sejauh kita melakukan apa yang harus kita lakukan dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, itu cukup. Nah, bagaimana cara kita mencegah supaya kekhawatiran kita tidak berlebihan sih? Ya. Kalau kita membaca ayat tadi di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah semua kekhawatiranmu, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ini menunjukkan Bapak Ibu apa yang kita bisa baca dari ayat 7 sampai ke 9, bagaimana kita tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan yang bisa mempengaruhi keadaan tubuh kita dan imun kita bisa turun, kecerdasan kita bisa menurun, kebahagiaan kita bisa menurun, dan ini Allah tidak inginkan karena Tuhan Yesus juga katakan Dia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Tidak mungkin ada orang-orang percaya, ya, orang-orang yang menjadi domba-dombanya Tuhan Yesus dibiarkan mengalami kecemasan. Dari ayat-ayat yang kita baca kita bisa melihat, yang pertama apa yang harus ada di dalam diri kita supaya kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kita, ya. Harus pertama kita memiliki kesadaran adanya pemeliharaan Tuhan. Karena serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Bagaimana kita menyatakan kesadaran kita dengan kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan ini bukan berarti melepaskan masalah lalu berharap Tuhan selesaikan masalah itu secara otomatis. Tidak. Jadi kayak autopilot begitu hidup kita.
Oh, kita sudah serahkan sama Tuhan, Tuhan pasti akan selesaikan semua, pasti beres. Tidak begitu. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-29. Kitab Ulangan pasal 29, jauh-jauh hari Tuhan sudah berkata kepada umatnya bahwa Ulangan pasal 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, ada hal-hal yang memang bagian Allah, Bapak Ibu. Ada bagian yang hal-hal yang bagian kita. Nah, artinya apa? Kita disuruh menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tetapi juga ada yang harus kita lakukan. Apa? Yang kita pahami, kita lakukan. Kan hal-hal yang kelihatan bagi kita, yang tidak kelihatan bagi Tuhan. Hari depan kita nggak tahu, itu bagian Tuhan. Ya. Hari depan kita nggak tahu. Kita tidak perlu memikirkan hari ini saya kerja, lalu besoknya naik pangkat. Tidak. Itu bagian Tuhan yang mengerti apa yang tidak kita mengerti. Tetapi apa yang kita pahami, kita lakukan. Apa misalnya? Bahwa saya harus bekerja, saya harus menjaga kesehatan, bahwa saya harus melakukan apa yang patut saya lakukan. Tidak serta-merta Bapak Ibu kita berdoa berlutut sama Tuhan setiap hari berdoa, tidak. Seperti seringkali saya katakan bahwa hutang tidak bisa diselesaikan dengan doa. Doa membuat kita dekat kepada Tuhan, membuat kita lebih mengerti ada pengharapan di dalam Tuhan, membuat kita mengerti cerdas. Nah, bagaimana kita diberkati oleh Tuhan, kita bisa lakukan ini dan itu, bayar hutang. Ya, jadi jangan berdoa, Tuhan lunasi hutangku. Kalau begitu cara berdoa kita, bisa runyam hidup kita ini. Nah, menyerahkan kekhawatiran berarti kita menyadari bahwa Tuhan hadir dan memelihara kita di dalam segala masalah. Katakanlah kita punya hutang, kita nggak tahu bagaimana cara bayarnya. Ya, hutangnya banyak, sedangkan penghasilan kita sedikit. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku mau berusaha dan kekhawatiranku aku serahkan kepadamu. Tuhan pasti akan buka jalan, Tuhan akan pimpin saya, berikan hikmat bagaimana melakukan yang terbaik. Anak-anakmu, anak-anak kita tidak tahu masa depannya bagaimana, kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi juga bukan berarti Tuhan sudah kuserahkan kepada kita, lakukan bagian kita mendidik anak kita memberikan asupan-asupan, baik itu secara psikologis, baik itu secara pengetahuan, semua yang dibutuhkan oleh anak kita kerjakan yang kita tahu. Ya, jangan kita berkata, aku sudah serahkan kepada Tuhan, itu sudah urusan Tuhan. Enggak begitu. Ya, tidak begitu. Nah, yang berikutnya, mencegah kekhawatiran yang berlebihan bagaimana? Di ayat yang ke-7 tadi, yang ke-8 tadi di dalam 1 Petrus pasal 5, di sana dikatakan, serahkanlah, ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kedua, supaya kita bisa mencegah agar kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan mengalami kecemasan adalah kita memiliki kesadaran adanya ancaman dari iblis yang siap menerkam kita dengan bagaimana? Tetap sadar dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jaga. Banyak orang berkata bahwa saya sudah berdoa sama Tuhan, lalu semua sudah ditangani oleh Tuhan. Iblis tidak mungkin lagi betul.
Kalau kita melihat pengalaman Ayub, bahwa Allah memagari dia sehingga iblis tidak bisa lagi masuk. Tetapi yang jadi persoalan adalah apakah kita ada di dalam tadi pagarnya Tuhan. Selama kita ada di dalam pagar Tuhan, maka iblis tidak bisa mengganggu kita. Itu sebabnya iblis berkeliling, berputar-putar, menunggu kita lengah. Bagaimana kita lengah? Ketika kita tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan, sudah keluar dari pagarnya Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus tetap sadar bahwa saya harus ada di dalam koridornya Allah. Berjaga-jaga bahwa jangan sampai saya tahu-tahu sudah keluar. Ya. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kita tahu nenek moyang kita, ya, jatuh ke dalam dosa bukan karena kurang pengetahuan, bukan karena kurang cerdas, bukan karena dia tidak mengerti apa yang dikehendaki Allah, tetapi ketika iblis melakukan tipu muslihatnya melalui kehadiran ular, ya, melalui dalam bentuk kehadiran ular, ya. Mungkin Hawa berpikir bahwa ini adalah binatang, tapi dia tidak sadar bahwa iblis hadir di situ memanfaatkan, ya, atau mengambil bentuk seekor ular. Di sana tidak dikatakan bahwa ular itu iblis atau bagaimana, ya. Dalam bentuk ular. Ular ini binatang. Siapa yang kasih nama? Adam. Sebetulnya ular ada di bawah kekuasaan Adam, tetapi dia tidak waspada. Sehingga tipu rayu iblis yang disampaikan ular masuk tanpa disadari. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, dan itu harus juga kita menjadikan peringatan bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Matius pasal 26 ayat 41. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu bagaimana? Bagaimana kita menjaga? Kita harus berjaga-jaga dan berdoa, tetap berhubungan, tetap berkomunikasi dengan Allah. Dan kita harus mengerti mana pergerakan-pergerakan iblis, mana tipu muslihat iblis. Kita harus bisa memahami ini. Kalau kita tidak bisa memahami, bisa kemakan. Ada ungkapan yang mengatakan, orang jatuh terpleset bukan karena batu besar, tetapi karena kerikil yang kecil. Banyak orang berpikir bahwa dia sudah memiliki kekuatan, pengetahuan dan segala macam, tetapi sangat mudah bagi dia untuk terpleset dan jatuh. Nah, harus berjaga-jaga, harus siap melawan kita melihat adanya ancaman. Nah, yang ketiga di ayat yang ke-9 di sana dicantakan bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi jangan baperan Bapak Ibu, ya. Kita jangan merasa aku orang paling malang sedunia. Tidak. Yang menderita bukan kita saja, dan kita malu kepada orang-orang yang bukan tidak dipelihara oleh Tuhan, tapi mereka lebih tangguh daripada hidup orang Kristen. Nah, kita melawan iblis dengan iman yang teguh. Perlu kita ingat baik-baik bahwa iblis bukan mau mencelakakan kita. Dalam artian begini, kita selalu melihat bahwa persoalan-persoalan hidup kita kaitkan dengan hal-hal yang lahiriah atau yang fisik, ya. Sakit dari iblis, punya masalah dari iblis,
kita ribut dengan di keluarga, itu karena iblis. Ya, bisa jadi memang iblis yang mendatangkan itu, bisa jadi. Tapi bisa juga kita yang menimbulkan itu. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh iblis bukan semata-mata untuk mencelakakan kita secara lahiriah, tetapi bahwa dia mau kita menentang Allah dan kehendaknya. Dan memang kebanyakan orang ketika ada di dalam penderitaan fisik itu cenderung dia menghujat Allah. Sebabnya Alkitab mengatakan bahwa ya Tuhan, jangan bikin aku kelaparan supaya aku tidak mengumpat kepada Tuhan, atau terlalu kaya, terlalu hebat sehingga aku melupakan Tuhan. Kenapa? Karena memang ketika orang menderita itu bisa kehilangan kesadaran juga. Jadi bukannya tidak mungkin iblis menggunakan kelemahan kita terhadap kependeritaan supaya kita menentang Allah. Tetapi intinya adalah iblis melakukan apapun untuk kita melawan Allah. Nah, sebab itu kita harus berfokus kepada iblisnya. Ya, berfokus kepada iblisnya, bukan kepada fenomena yang timbul. Karena ketika nanti nggak ada masalah, kita berpikir iblis tidak ada di situ. Iblis ada, berkeliling-keliling ke dalam kehidupan kita, menunggu kapan kita lengah dan kita bisa digocok, bisa dibuat terkecoh dan mulai melawan, menentang Allah. Nah, kalau kita mengerti bagaimana cara iblis, kita mengerti bagaimana model pekerjaan iblis, ya, yang intinya membuat kita menentang Allah, ini membuat kita bisa mengerti apa yang harus kita gunakan dan lakukan, ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa ada selengkap senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 13, ya. Efesus pasal 6 ayat 13, di sana dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu, kita bisa memahami di sini bahwa Allah bukanlah Allah yang memanjakan kita dengan udah nak tenang-tenang saja. Memang ada ayat yang mengatakan Allah berperang ganti kita. Tapi sekali lagi harus ingat, Allah berperang ganti kita itu dalam konteks, dalam konsep yang Allah kehendaki. Bukan kita yang mengukur, oh Allah berperang, kita tinggal tidur-tidur aja lah, ya. Kita tinggal tenang-tenang saja, Allah yang akan perang. Tidak. Kita melihat di sini bahwa kita diberikan perlengkapan senjata supaya dapat mengadakan perlawanan. Ya. Jadi kita disuruh melawan dengan senjata yang Allah berikan. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut dan kerajaannya di kayu salib ketika dia mati, dikubur, bangkit, Yesus menang. Itu sebabnya kita bisa juga menang. Ya. Ada senjata yang disediakan Allah, dan salah satunya adalah di ayat yang ke-16 di dalam Efesus pasal 6 tadi adalah dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dan dari si jahat. Menggunakan perisai iman, hanya iman yang bisa melindungi kita dari panah api si jahat. Ya. Iman yang bisa apa iman? Iman kita percaya bahwa Allah ada,
Kita iman itu menyatakan bahwa Allah itu memelihara kita, Dia bertanggung jawab. Iman itu bukan sekedar berkata bahwa saya beriman, tahun depan rumah saya bukan lagi kontrakan tetapi rumah sendiri. Tidak, bukan itu. Iman adalah percaya akan segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh firman. Ya. Yang dikatakan oleh firman. Kalau Tuhan berkata, memang menyatakan bahwa kita akan menjadi sesuatu yang hebat, ya itu harus kita imani. Tetapi apakah ada firman seperti itu? Kita harus kritis. Oh, ini kan pasti baik buat kita. Ya, ada nggak di firman? Kalau nggak ada, itu bukan iman. Itu keyakinan kita. Itu harapan kita. Silakan saja Anda berharap bahwa nanti anak-anak saya akan jadi insinyur, akan jadi dokter, akan jadi apa. Silakan. Tetapi itu bukan hal yang diimani. Karena tidak ada di dalam firman. Ya. Tetapi kalau kita tahu, anak-anak, ada firman berkata, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Nah, kita sebagai anak harus hormat orang tua. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan begitu. Kita ajarkan kepada anak kita supaya mereka panjang umurnya di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya. Oh, yakin tahun depan saya nggak pakai motor lagi, pakai mobil. Ya, itu bukan iman, itu pengharapan. Tapi kalau memang Tuhan berkata tahun depan kamu punya mobil, nah itu lain lagi. Ya. Tapi itu juga harus kita uji ya, Bapak Ibu ya. Nah, perisai iman. Dengan kita percaya kepada firman dan kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka itu menjadi perlindungan bagi kita terhadap ancaman serangan iblis. Banyak orang ya, kalau katanya lagi berdoa karena dapat serangan dari iblis atau dari setan. Iblis tidak akan berani menyerang orang-orang yang beriman, yang memiliki perisai iman, artinya orang-orang yang percaya kepada kebenaran Allah dan melakukan hidup di situ. Iblis tidak berani, sama seperti iblis tidak berani melanggar pagar yang Tuhan berikan bagi Ayub. Ketika kita mulai melanggar firman Tuhan, kita sedang keluar dari pagar itu. Kita keluar dari perisai itu. Ya. Ya. Baik, kita harus punya iman. Kita harus memiliki, menggunakan iman sebagai senjata untuk menahan serangan iblis. Dan satu lagi, ya, kita harus menganggap bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah hal-hal yang biasa. Jangan lebay lah, ya, nggak usah lebay. Firman Tuhan tadi katakan saudaramu di muka bumi ini juga ngalamin penderitaan. Jadi kita anggap sebagai pencobaan yang biasa. 1 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi santai saja. Ya. Bapak Ibu yang mungkin mengalami sakit, santai saja. Ya, karena bukan itu fokus dari hubungan kita dengan Tuhan, bukan tubuh kita. Kalau tubuh kita sakit, santai saja. Ya. Lakukan apa yang baik bagi tubuh kita. Gak usah langsung merasa menderita, paling menderita sih muka bumi. Kalau harus mengalami hari-hari ini mungkin dijauhkan Tuhan dari kita, dan kita juga harus menjauhkan diri dari itu. Mungkin kena COVID, nikmati saja. Ya, nikmati saja. Bagaimana memulihkan imunitas kita, bagaimana memulihkan stamina kita, itu saja. Karena apa? Pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Masalah apa yang sedang engkau alami hari-hari ini? Biasa saja. Ya. Karena kita percaya bahwa kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita, kalau kita menggunakan perisai iman kita, kalau kita mau melawan tipu muslihat iblis, tentunya kita akan mendapatkan
arahan-arahan yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Ya. Baik. Hari-hari ini memang hari-hari yang penuh dengan persoalan, Bapak Ibu. Kita pemerintah melakukan menerapkan PPKM darurat dari tanggal berapa kemarin? Tanggal 13 ya. Tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Ada wacana akan diperpanjang lebih panjang lagi, 6 minggu. 6 kali 7 berarti 42 sebulan, 1 bulan setengah. Nah, kalau yang baru PPKM darurat yang pertama kemarin sudah banyak yang menjerit, apalagi ini kalau diperpanjang. Kita harus memiliki kekuatan, ya, dengan kita menyerahkan kepada Tuhan, melakukan sesuatu apa yang benar di hadapan Tuhan, dan kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan arah, menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, dan kita akan keluar menjadi pemenang-pemenang. Sebagai ayat yang terakhir kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur 62 ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah ada menjadi tempat perlindungan bagi kita, menjadi tempat keselamatan, benteng yang membuat kita tidak goyah. Tetapi kita harus menuju kepada Allah. Kita harus menuju kepada benteng itu, kepada gunung batu itu. Bagaimana? Mulai dengan kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, kita mempercayai bahwa Dia memelihara kita, kita akui Dia di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus melawan, ya, harus waspada, berdoa. Berdoa di sini bukan berbicara tentang bagaimana kita mengungkapkan kata-kata, tidak. Berdoa di sini bahwa kita membangun hubungan kita dengan Allah. Tentu saja berarti itu melibatkan firman, melibatkan ketaatan, ketundukan kita kepada kehendak Allah. Nah, yang terakhir, kita menggunakan senjata-senjata yang disiapkan bagi kita untuk melawan iblis. Berarti harus ada tindakan untuk kita bisa melawan iblis. Jangan mau tergecoh. Jangan mau ditipu oleh iblis, supaya kita tetap kuat, kita tetap bisa menang. Apapun yang akan kita alami, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang menang bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa banyak kali kami Tuhan lebih berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, sehingga kami tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dalam hidup kami. Secara tanpa kami sadari, kami mulai terkecoh oleh pekerjaan iblis, yang membuat kami mulai mengalihkan mata kami, arah pandangan kami dari rencana Tuhan, dari kehendak Tuhan, dari kehadiran Allah di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kesadaran kami terbangun, sehingga kami senantiasa menghadirkan Engkau, mengakui kehadiran-Mu di dalam hidup kami, dan itu membuat kami semakin melakukan kehendak-Mu. Kami semakin tahu apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami, supaya kami semakin benar di hadapan Tuhan. Bapa, hari-hari yang akan kami lalui akan ada banyak persoalan. Ada banyak hal-hal yang mungkin membuat hidup kami sedikit tergoncang. Baik itu
ekonomi, mungkin itu secara kesehatan, mungkin itu menyangkut kejiwaan kami Tuhan. Bapa, kami serahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi yang kami tahu Engkau adalah tempat perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur sebab Engkau selalu memelihara kami. Hamba menyerahkan hidup anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hal-hal yang sedang mereka hadapi, sedang mereka gumuli hari-hari ini Tuhan. Biarlah mereka memiliki kesadaran bahwa Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami semuanya. Sadarkan kami bahwa senantiasa kami harus berjaga-jaga, kami harus senantiasa membangun hubungan kami dengan Engkau. Sehingga kami mampu mengalahkan, kami mampu melawan tipu muslihat iblis yang mungkin datang di dalam hidup kami. Sehingga kami tetap ada di dalam keadaan sejahtera, damai dengan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu, seluruh kehidupan mereka, baik itu rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong, biar kehadiran Tuhan senantiasa menyertai kehidupan anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan, yang beribadah bersama kami pada sore hari ini melalui jaringan online ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan kiranya memberikan pertolongan-Mu di dalam mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada. Pemerintah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik dari pusat, di daerah, di kota, kabupaten, di kecamatan, kelurahan, sampai ke RW, RT. Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Aparat keamanan, TNI, Polri, semua lembaga-lembaga tinggi negara, biarlah kami, hamba-hamba-Mu ini boleh melakukan dengan takut akan Tuhan, yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Pakai kami gereja Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu untuk kami bisa memberkati bangsa ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami hati untuk bisa melayani bangsa ini. Bahkan Tuhan, kami serahkan juga golongan-golongan orang-orang tertentu, individu-individu yang mungkin menginginkan kekacauan di negara kami ini. Tuhan, berkati mereka, berkati lingkungan tinggal kami masing-masing, tetangga, depan, kiri, belakang, kanan kami. Tuhan, semuanya Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, muliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Dan akhirnya Tuhan, kami mau menyudahi ibadah kami sore hari ini dengan penuh ucapan syukur dan permohonan kepada Engkau Allah sumber damai sejahtera, yang biarlah Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Shalom. Haleluya.